Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Galibay Haki. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan panduan sedikit mengenai komputer, di mana seringkali terjadi hal-hal yang seperti overheat atau tiba-tiba laptop mati tiba-tiba, ya, atau padam total. Itu adalah penyebabnya. Biasanya tidak jauh dari overheat. Overheat adalah panas berlebihan. Lalu solusinya apa guys? Yuk kita ikutin. Oke, di sini aku punya 3 unit laptop Lenovo ThinkPad generasi T420. Di sini kendalanya adalah yang satu ini, dari ketiga unit yang saya temukan adalah padam. Dan 2 unitnya lagi ada yang tiba-tiba mati sendiri di saat bermain, dan juga yang satu lagi cuma nampil lampunya saja menyala, layar tidak menyala. Oke, dari ketiga unit yang saya perbaiki, hanya 2 unit yang berhasil. Sebab satu unit lagi memang mesinnya sudah bermasalah, fatal. Baiklah, berikut tutorialnya. Simak dengan baik-baik. Oke, di sini saya sudah membongkar satu unit Lenovo ThinkPad yang generasi T420. Adapun hal yang perlu diperhatikan ketika sering terjadinya masalah. Oke, jangan lupa sebelum itu kalian cabut powernya di belakang agar tidak konsleting kepada kalian. Dan jangan lupa bila kalian membongkar laptop di keramik kakinya, maka alasi dengan sendal kalau kalian tidak ingin konslet. Oke, kita akan buka dulu keyboardnya, karena ini body sudah terbuka semua, agar kalian pahami apa penyebab overheat atau panas berlebihan ya. Oke, keyboard sudah terbuka dengan baik. Jadi yang sering terjadi adalah kipas kotor, kemudian pasta prosesor jarang diganti. Pasta prosesor itu apa guys? Pasta prosesor adalah untuk mendinginkan atau meredamkan panas dari prosesor, dan dialirkan panasnya melalui heatsink, dan panas tadi mengalir melalui kipas dan dibuanglah ke luar. Nah, apabila ini juga berdebu padat dan tidak kalian kontrol, maka komputer otomatis akan padam. Nah, itu hal biasa karena ada sensor mematikan sendiri pada mesinnya. Jika sensor itu tidak memerintahkan matikan mesin, otomatis laptop kalian akan terbakar. Karena suhunya bisa sampai 90 derajat Celcius, bahkan 100. Itu tidaklah normal dan itu berbahaya untuk laptop. Baiklah guys, di dalam ini ada namanya prosesor, pasta, dan lalu pendingin ini. Berikut gambarannya. Pertama-tama kita akan membongkar di bagian melepaskan kabel-kabel yang ada seperti display, kemudian membongkar baut. Oke, baut untuk mengangkat LCD. Ingat, setiap kali membongkar, baut-baut itu diletakkan dengan baik, bila perlu di sebelahnya atau di tempat yang bisa terlihat. Jangan sampai kececeran. Hal ini paling penting juga dalam membongkar. Oke, karena sebelah sudah saya bongkar, bautnya juga ada di sebelah sana saya simpan. Nah, ini karena saya sudah terbiasa di mana letaknya, jadi saya tidak perlu lagi canggung. Oke, setelah bongkar gini ada yang nyangkut, jangan kalian paksakan ini untuk diangkat, tapi lihat kabelnya ada yang nyangkut di mana. Lepaskan perlahan lalu letakkan ke tempat yang aman. Selanjutnya kita tinggal fokus kepada bagian sini saja, karena ini yang sering terjadi dalam overheat atau panas berlebihan. Ingat, kabel ini menghubungkan pada untuk mengaktifkan fan atau kipas ke mesin. Jadi dia butuh listrik dari mesin yang mengalirkan
ke fan-nya ini. Oke, kemudian buka baut prosesor atau baut untuk heatsink prosesor. Ini sesuai dengan nomornya. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Sesuaikanlah. Ini dia guys. Nah, gunanya untuk apa? Agar kancingnya sesuai dan tidak ada yang lepas, ataupun agar ketatnya rata. Nah, sudah bunyi. Terlihat mudah, tapi kalian harus hati-hati. Nah, karena bila ini tidak hati-hati dan kalian membukanya dengan paksa, akan merusak pada bagian mesin di bawah. Karena ini sangat ringkih dan rapuh. Oke. Ya, alhamdulillah kita berhasil membukanya. Dan ini contoh pasta yang sudah saya ganti. Dan ini sudah saya bersihkan. Ya, mengkilat ya. Sebelumnya ini debu di mana-mana, di sini ditumpet, di sini ditumpet. Ya, yang artinya sumbat. Di sini ada sarang laba-laba, kadang ada debu yang sudah menggumpal. Ini perlu diperhatikan karena ini paru-parunya komputer atau laptop. Oke guys, lalu pasta prosesor itu dia seperti cairan atau gel dan dicampur dengan bahan-bahan yang meredam panas prosesor. Pasta prosesor yang bagus itu bukan harganya yang 35 ribuan, bukan ke 15 ribuan. Jangan pernah mau kalian beli di toko alasan pasta prosesor itu cuman menempelkan untuk heatsinknya ini ke prosesor. Jangan. Lebih baik kita beli yang mahal tapi kualitasnya bertahun-tahun. Berikut adalah salah satu contoh pasta prosesor yang sering saya pakai dan lumayan mahal harganya. Ya, ini dia. Master Gel dari Cooler Master. Bungkusnya bagaimana bang sebenarnya? Ini udah generasi baru ya, tampilannya udah ya sudah mantap lah, dan sudah lumayan banyak segini ya. Waktu dulu dia tuh model suntik lama, dia cuma segini isinya. Ini sudah lumayan. Dan untuk yang tampilan namanya itu si Master Gel dari Cooler Master seperti ini. Master Gel dari Cooler Master. Oke. Nah, thermal compound. Oke guys, ini lebih ke kayak suntikan untuk nyuntik manusia ya, tapi nggak ada jarumnya. Oke, karena sudah lama habis ini, jadi susah buka tutupnya, harus pakai tang. Dan untuk yang barunya ya yang tadi ya, ini guys. Oke, kita tidak akan berputar, situ saja kita sudah memperkenalkan pasta dan mendinginkan untuk si prosesor ini dan membersihkan si kipas ini. Kalian harus membersihkan ini dengan ya minimal ada kuas lah, kuas murah gini ya boleh nih. Nggak perlu lah cantik kali mahal kali, nggak perlu. Dah, kalau memang ada hair dryer yang nembak angin kuat boleh juga sih, cuman ya berserak di sini. Kalau saya bersihinnya angkat, masukin kamar mandi, pakai kuas aja gitu sampai dia bersih. Angkat ini kebetulan tidak bisa dibuka. Nah, ini harus bukanya pakai solder. Nih. Ini angkatin ini nih. Si pengganti baut. Sebenarnya ada baut kecil gini nih kalau di tempat lain. Ya, si ThinkPad ini benar-benar secure atau lebih aman. Jadi tidak sembarangan orang bisa membongkarnya. Ya, begitulah. Oke, kita pasang kembali. Kita akan coba pasang kembali apakah berfungsi dengan baik. Oke, bismillah. Oke, ditekan tengahnya, lalu kita bautkan kembali.
Posisi obeng seperti ini. Angka 1, angka 2, angka 3, dan 4 itu harus berurutan ya, agar bagus hasilnya. Oke. Diputar perlahan. Ya, ditekan sedikit. Sampai dia ketat. Jangan dipaksa kalau sudah habis, karena ini akan membuat bautnya dol. Oke. Ingat sekali lagi, ini memang terlihat mudah, tapi kalian butuh pengalaman bertahun-tahun lamanya untuk merapikan hal ini. Di setiap komputer atau setiap laptop atau komputer dan jenis laptop ini berbeda-beda tampilannya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di tengah, dan ada yang 2 biji di sini untuk fan dan pendinginnya si prosesor ini. Yang 2 di sini biasa laptop gaming, laptop Apple, itu 2 di sini. Oke, jangan lupa pasangkan kabel listriknya untuk si fan prosesor, mendinginkan panasnya dan membuang panasnya. Oke guys, setelah ini kalian sudah pasang dengan benar, cek sekali lagi. Cek sekali lagi. Oke. Karena kalau sudah dipasang seluruh bodinya itu akan merugikan kalian bolak-balik. Untuk tutup, buka tutup itu akan membuat baut-baut akan loss, dan itu tidak baik. Oke, kita angkat LCD-nya. Berhubung ini hanya uji coba untuk melihat kipas yang berfungsi dengan baik, maka kita tidak akan menutup semuanya. Oke, ini jangan lupa kabelnya diperhatikan, jangan sampai tertindih. Ya, sudah posisi yang kuat, dan rapikan kabelnya dengan baik. Dan kemudian pasangkan kabel fleksibel LCD kemari. Oke, setelah itu nanti kalian bisa merapikan sendiri. Ini kita menguji coba. Dan jangan lupa pasangkan 1 baut untuk mencoba LCD-nya, jangan sampai lepas. Ya, 1 baut saja untuk mengunci sementara. Dan ada kabel yang lain dibutuhkan, silakan dicolok atau dipasang. Lalu kita masukkan listriknya. Oke guys, di belakang. Oke, tapi sebelum itu, karena ini tidak ada tombol powernya nih guys, dia tombol powernya itu di sini di keyboard. Nah, untuk membuat dia jangan error, cabut lagi listriknya, karena ketika listrik dipasang itu kita masang ini bisa menyebabkan error pada keyboard dan akhirnya bisa menyebabkan permanen kerusakan. Itu sangat berbahaya. Oke guys, kita akan pasangkan ini kepada ya fleksibel dan mesinnya di lubang soketnya ini. Oke, memang agak susah guys, jadi kalian harus hati-hati memasangnya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang dengan baik. Baru kita pasangkan lagi kabel listriknya atau powernya.
Di sini kita akan mencoba untuk menyalakan berfungsi apa tidak setelah kita membongkar bagian fan atau bagian pendingin ini, fan, heatsink pada prosesor, dan mengganti pastanya dengan baik. Oke, si pasta. Oke, bismillah, kita coba hidupkan. Ya, lampu power menyala layarnya. Ya, alhamdulillah menyala dengan baik. Nah, itu dia tadi. Jadi pengerjaan itu memang terlihat simple, namun kalian harus hati-hati. Jangan sampai ada yang bersalahan di setiap langkahnya tadi. Nah, setelah kalian melihat ini sudah nyala, biarkan dia hidup sampai beberapa jam. Kalian akan melihat hasilnya mati tidak itu bisa ketahuan, karena setiap pemasangan atau penggantian pasta baru itu ada namanya pencocokan dulu, ataupun dia menyelaraskan dulu, menyesuaikan dulu, ya begitulah efek sampingnya. Setelah itu si laptop ataupun nanti ada di PC kalian, komputer yang model all-in-one kah, model PC rakitan kah, itu akan menerima dengan baik setelah dia sudah tercocok, dan kalian pun bisa menggunakan komputer dengan kapanpun ya, sampai paling lama pasta ini akan habis atau mengering hingga 4 atau 5 tahun. Itu pun kalau kalian tidak maniak game. Tetapi kalau kalian maniak game, mungkinan akan cepat habisnya, sekitaran 3 tahun atau 2 tahunan akan habis. Dibilang habis enggak juga sih sebenarnya, kering sebenarnya. Kalau sudah kering dia akan kurang baik menghantarkan panas. Otomatis si laptop ataupun komputer PC nantinya itu bisa membuat dia bentar-bentar mati hidup. Baiklah, sekian dan terima kasih setelah kita mencoba pandukan mengenai pasta prosesor. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel Gali Bayaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.